Harusnya begitu tersangka tahu diri. Masyarakat mencibir, masyarakat tidak percaya, udah mundur. Tersangka masuk ke rapat DPR mal Tamak itu posisi dia kayak orang kaget dari guru besar jadi wakil menteri, kan itu dasarnya tuh. Memalukan sih. Sepanjang sejarah KPK berdiri dari 2003. Oke, halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending ya teman-teman. Oke, jadi kasus kali ini gue pengen ngebahas Mahfud MD memberikan klarifikasi tentang Edi Darmawan yang datang ke persidangan gitu ya. Bukan persidangan, apa tuh rapat DPR gitu. Katanya sih gak tahu malu. Oke, mari kita dengerin aja. Jadi buat temen-temen nih, sebelum memulai video ini, kalian bantu dulu dengan klik tombol subscribe-nya, like, komen, share, dan aktifin notifikasi di bawah biar kalian tahu kapan channel ini upload. Dan buat teman-teman yang pengen mensupport channel ini untuk upload setiap hari, kalian bisa berikan super thanks di bawah. Dan untuk yang udah ngasih komen super thanks, nanti akan gue bacakan di akhir video ya. Oke, langsung aja kita mulai videonya sekarang juga. Let's go! Kita bakal baca, pejabat melanggar hukum, tidak mau mundur, Mahfud MD tak tahu malu. Oke, kita dengerin ya. Banyak orang melanggar hukum tapi tidak merasa melanggar. Tuh ada dulu menteri itu, "Hei, kamu sudah tersangka loh. Kamu sudah Harusnya tersangka. mundur kamu. Loh, Mundur kan belum kamu. divonis." Nah, itu melanggar etika. Bukan melanggar hukum, itu melanggar etika. Memang kalau belum divonis kan belum punya kekuatan hukum tetap. Iya, Tetap belum ada aja saya hukum, menteri. ya. Bisa. Tapi dia tidak punya etika, tidak punya moral. Harusnya begitu tersangka tahu diri. Masyarakat mencibir, masyarakat tidak percaya, udah mundur. Nggak mau. Karena saya belum divonis oleh pengadilan. Nggak tahu Sehingga diri. mengabaikan norma-norma yang non-hukum. Saudara, banyak orang melanggar hukum tapi bersembunyi di balik norma hukum. Misalnya, belum diputuskan oleh pengadilan. Iya. Jangan diganggu gugat, ini hak saya. Nggak tahu malu. Ada bilang, kan ada asas praduga tak bersalah. Jadi saya tidak boleh disalah-salahkan. Tak bersalah. Jadi saya tidak boleh disalah-salahkan. Asas praduga tak bersalah. Artinya sebelum bersalah, sebelum diputus oleh pengadilan. Lalu berceritalah tentang asas praduga tak bersalah. Orang yang mencoba menyalahkan dia secara sosial dituding, kamu melanggar asas praduga tak bersalah. Saudara, hukum itu harus dimulai praduga bersalah. Jangan dibodoh-bodohi dengan asas praduga tak bersalah. Misalnya kalau sekarang, maaf, kalau kita melihat seorang pejabat, wakil menteri lah, ketua KPK lah, menteri lah, yang sekarang jadi terdakwa. Apa kita tidak boleh menduga bahwa dia bersalah? Boleh, sangat boleh. Justru karena dia diduga maka sekarang ditahan. Nah, nanti bersalahnya sesudah vonis. Divonis berapa tahun Anda? Nah, itu Anda salah. Wah, keren ya. Mahfud MD angkat bicara, teman-teman. Ya, kalau kita lihat ini kayaknya lebih nyindir ke ini ya, ketua KPK sama dengan Wamenkumham ya. Wakil Menteri, anjay, Pak Edi ya. Akhirnya ya, Mahfud MD yang kita tunggu-tunggu keluar juga. Tapi kenapa ya Mahfud MD ini kayak gak pengen ngebahas kasus Jessica ya? Kayak gak ada tanggapan, teman. Oke, kita coba masuk ke kolom komentar aja deh. Jessica P, Mahfud komentarnya gimana? No comment sih kayaknya ya Mahfud ya. Wakilnya Dewi. Capek emang ya, wakilnya sendiri boy. Disindir ya. Wakil bapak. Nyindirnya salah halus lagi. Untung dia gak bilang wakil menteri gitu kan. Nah itu udah sindiran tingkat tinggi tuh. Gak sadar diri bener-bener tuh ya. Ini harusnya kalau gak sadar diri parah sih. Itu si Edi murni bapak gak pengen mundur. Dia belum sampai ini ya, belum divonis gitu. Jadi dia masih tersangka, belum divonis katanya. Jadi masih aman lah ya. Nah kalau kita lihat nih ya, ini disindir nih sama Pak Ben nih. Bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Bapak-bapak Dewan yang terhormat, tolong jawab dulu ini pertanyaanku. Dan kurasa pertanyaanku ini pertanyaan seluruh rakyat Indonesia, berhubung kan bapak-bapak Dewan yang terhormat ini kan Dewan Perwakilan Rakyat, berarti mewakili kami. Ya, Dewan Lewatlah dari Rakyat tadi ya. di DFV ini, bapak ini diusir dari ruangan. Yang jadi pertanyaanku, diusir nggak sih? Maksudnya bapaknya jadi keluar nggak?
Enggak, sebenarnya kalau ketika seseorang ditetapkan Enggak jadi menjadi keluar. seorang tersangka, yang menetapkan juga kan KPK terkait kasus gratifikasi. Iya. Kayak gimana sih? Maksudnya meeting bersama bapak-bapak dewan yang terhormat. Kayak gimana sih Pak? Tolong dong Pak, kasih kami penjelasan. Ini gimana sih? Dan bapaknya jadi keluar nggak sih? Tadi soalnya tadi aku pada saat makan tadi aku lihat itu live-nya, bapaknya masih ada sih di ruangan. Lagi Jadi keluar makan nggak nggak sih? tuh? Apakah seperti ini, hal seperti ini adalah pada umumnya atau pada khusus Pak? Correct me if I'm wrong Pak. Serius, aku nanya. Saya di sini cuma bertanya-tanya. Ini kayak gimana sih sebenarnya ketika seseorang itu ditetapkan menjadi seorang tersangka? Apakah dia masih bisa melakukan aktivitas seperti Masih. biasanya? Sekalipun orang tersebut sudah memiliki bukti berarti ya, kenapa dia ditetapkan sebagai tersangka? Hanya disangkakan saja kah? Berarti kayak gimana sih? Bingung deh. Oke, ketika seorang ditetapkan jadi tersangka, apalagi tipikor biasanya di-off-kan sementara dari jawaban sama seperti klien kita di TSK ini. Terus di-off-kan. Wah, berarti Prof Edi ini spesial dong. Martabak dia spesial ya. Ya, Prof Edi entah kenapa ya kayak bahkan kayak media juga nggak terlalu banyak gitu yang kabar terbaru Prof Edi laporannya tuh sampai mana ini. Ya emang agak kuat banget ya. Bisa-bisanya orang tersangka masuk ke dalam rapat gitu kan. Oke, next. Status beliau ini Wamenkumham ini TSK. Izin state video ini, emang boleh ya tersangka masuk ke rapat DPR malu Diperjelas tuh ya, diperjelas tuh. Ini mewakili sekali teman-teman ya. Udah tersangka masuk ke rapat DPR. Harusnya udahlah anteng dulu di rumah bertobat gitu ya teman-teman. Enggak sih, karena emang mungkin ya. Jadi Prof Edi ini santai aja karena dia udah ngerti banget tentang hukum ya. Kita nggak diragukan lah kalau masalah hukum. Prof Edi ini kok paham banget ya dia tentang hukum, segala hukum lah ya. Prof Edi makanya dia tenang-tenang saja gitu ya. Dan ini ketidakhadiran lagi. Nah, pada waktu dia datang kan disindir. Nah, ini dia nggak datang nih. Ketika dia nggak datang, oke, dibacain nih. Ketidakhadiran Wamenkumham Prof Edi disinggung dalam rapat Komisi 1 DPR RI Rabu tanggal 22 bulan 11 2023. Pak Semi semua sudah kenal. Oke, disebutin ya Tadi nama-namanya ya. Pak Wamenkominfo saya sebut Wamenkominfo. karena belum lama jadi mungkin belum semua kenal Pak Nezar Patria. Kemudian juga ada Ibu Sekjen Kominfo. Ibu Mira karena Yang sudah lama belum- nggak rapat. Yang belum disebut Wamenkumham saya kira. KTB. Menteri Gue yakin sih ketika Prof Edi nonton ini, waduh, gue udah nggak dateng, disindir lagi, dateng disindir, maunya apa kalian ini ya? Ya salah kamu sendiri ya Prof Edi. Kenapa kamu korup, bukan kasus gratifikasi gitu ya? Nah gitulah hasilnya ya sekarang karmanya. Next. Bahkan tersangka KPK, Wakil Menteri Hukum dan HAM ini, dia muncul guys pada waktu di UGM. Kita lihat videonya. Nah, Prof Edi. Tersangka KPK Edi Haruna muncul di UGM. Emang boleh. Rocky Gerung, harusnya gelar guru besarnya Prof Edi dicopot aja. Oke, kita dengerin pendapat dari Rocky Gerung nih yang paham banget tentang hukum. Profesor Edi Hiaris, Wakil Menteri Hukum dan HAM. Khusus Profesor Edi Hiaris ini orang mempersoalkan status dia sebagai guru besar Fakultas Hukum dari institusi yang cukup bergengsi, yang kita tahu banyak sahabat kita yang punya integritas luar biasa di kampus UGM itu, Bung Rocky. Itu saudara Edi ini dikenal sebagai ya dosen pintar segala macam. Iya, dia terkenal ya dosen pintar. Dan ya guru besar, otaknya besar. Tapi sekarang dia guru besar, otak besar dan tangannya panjang gitu kan. Nah, nyolong gitu kan. Walaupun statusnya masih akan dipastikan di pengadilan, tetapi dari awal kasus ini udah menunjukkan bahwa saudara wakil menteri ini mempergunakan dengan sangat tamak itu posisi dia, kayak orang kaget dari guru besar jadi wakil menteri kan, itu dasarnya tuh. Dan kita ingin sebetulnya perlihatkan bahwa
ada orang yang bahkan ditrain secara akademik untuk berintegritas, ternyata justru jadi pelindung korupsi itu. Pelindung Itu korupsi. yang terjadi pada saudara Profesor Edi ini yang dulu membuli saya bahwa saya kalau zaman Orde Baru saya udah pasti dipenggal kepalanya karena menghina presiden. ini. Nah sekarang dia yang terhina tuh kan. Jadi sebetulnya itu tata bahasa yang kita tahu tuh bahwa orang yang terlalu berapi-api untuk memperlihatkan arogansinya, di balik itu pasti dia lagi sedang menyembunyikan kejahatan. Nah sekarang kejahatan terbuka tuh, dan konsekuensinya mestinya gelar profesional. Nah itu ya tanggapan dari Rocky Gerung ya harus dicopot sih emang. Tapi nggak tahu sih kenapa kayak pemerintah ini lama banget gitu ya suruh nyopot jabatan Prof Edi ya. Gua tahu sih kenapa. Mungkin ya feeling gua ya karena dia orang yang cukup udah lama di pemerintahan dan tahu tentang seluk-beluk tentang hukum. Jadi ya pengen nangkep juga agak susah gitu ya Prof Edi ini karena mungkin kenalannya banyak gitu ya. Next. Oke, kita sekarang balik lagi ke Pak Yasona ya. Pak Yasona ini yang belum tahu dia ini adalah Menteri HAM ya, Hak Asasi Manusia gitu, Hukum dan HAM gitu ya. Nah, itulah Pak Yasona. Oke, dan dia deket banget sama Pak Edi. Apa komentarnya dia? Sedikit dong Pak terkait Wamenkumham sejauh ini seperti apa Pak? Pak Edi Hiaric. Seperti apa Pak? Nggak tahu. Pak Edi Hiaric kan sebenarnya kemarin sempat viral Pak ini Komisi 3 Pak. Ya kan kita kan penegakan hukum itu kan terserah jalan sesuai dengan ketentuan hukum oleh KPK. Ya, tapi kan saya sampaikan ya ajas praduga juga. Ini kan prinsip hukum aja. Itu aja. Cuma prinsip hukum. Ya itu kan terserah presiden aja. Kok presiden? Prof Edi sempat bicara dengan Bapak terkait ini Pak. Hanya melaporkan kejadiannya itu aja. Pak Yasona sedikit. Ini yang deket sama Prof Edi ya, tapi menurut gua dia nggak memberikan jawaban yang cukup memuaskan sih buat kita dengar ya. Kayak cuma diputer-puter aja tapi nggak ada jawabannya, kayak isinya kosong gitu. Tanya ke pemerintah, ya, wartawan nanya ke kamu buat apa kalau wartawan suruh nanya ke pemerintah ya teman-teman. Next. Dan dari komentar tadi, gua ada kecurigaan dengan KPK, di mana ketua KPK itu ditangkap. Oke, kita coba lihat. Jadi ini memalukan sih. Sepanjang sejarah KPK berdiri dari 2003. Ini kali pertama ketua KPK jadi tersangka. Buat aku pribadi nggak mengagetkan. Ini Firly sejak awal sudah bermasalah kok. Yang dari helikopter, bukan? Banyak sekali kasus-kasus etika. Dia tuh bolak-balik dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK. Dan ternyata sebelum dia maju juga orang nggak mau dia naik jadi ketua KPK kan? Aku inget banget ketika proses pemilihan pimpinan KPK yang baru nih, itu tuh koalisi masyarakat sipil kencang, termasuk Mata Najwa waktu itu kencang kita mempertanyakan tidak seharusnya Firly Bahuri masuk dalam jajaran pimpinan KPK. Karena waktu itu pun ketika dia deputi penindakan KPK, dia itu udah bermasalah secara etika. Apa coba masalahnya? Ketemu pihak berperkara. Jadi sekali lagi kalau ngelihat apa yang terjadi di KPK sekarang ya, itu nggak mengagetkan karena harusnya bukan cuma baunya, wujudnya udah kelihatan ya orang bermasalah. Jadi gue sih nggak kaget. The public's trust udah gone sih menurut Novia. Dan sebelum ini baru MK kan? Jadi MK, KPK, everything is just looking very very bad. Nah ini ya dari Mata Najwa, KPK pun bermasalah, Wamenkum, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia pun bermasalah, Hukum dan HAM ya. Ya kalau berarti bisa kita garis bawahi banyak banget kecurangan di dalam kepemerintahan ini ya. Mungkin Prof Edi ini nggak takut, menurut pendapat gue mungkin Prof Edi ini nggak takut karena dia punya backingan di mana dia ketua KPK. Kalau kita dengar ketua KPK sendiri aja kayak gini gitu, korupsi gitu. What the hell man? Lu tuh ketua malah mencontohkan yang tidak baik. Kebayang lah ya ketika ketuanya aja kayak gini, berarti anggotanya kayak gimana gitu. Aduh ya. Ya bisa jadi ada kemiripan dengan Prof Edi, mereka saling diskusi gitu biar aman kan. Jadi Firly Bahuri ya, seperti itu. Oke, next untuk mengakhiri video ini, apakah kita bakal lihat ada yang ngasih super thanks atau top komen? Kita bakal bacakan di akhir video. Oke, di video sebelumnya gue bahas Rohingya ya. Oke, top komennya di yang mana ya? Top komennya ada di angka 6 ya, top like-nya. Dari @satria inspdi 5649. Tutup UNHCR di Indonesia. Apakah boleh tutup? Kalau nggak salah UNHCR ini anaknya
PBB gitu. Secara global ya, kayaknya agak berat sih ya. Tapi kalau bisa bagus gitu. Ya gara-gara UNHCR ini juga bisa-bisanya ada warga lain masuk ke Indonesia gitu. Dan tanpa paspor, tanpa visa bisa masuk ke Indonesia gitu. Alasannya terdampar. Terdampar kok lucu gitu. TNI di Indonesia mana? Itu yang pertanyaan gue ya. Next. Dari @sogito6640. Jangan dikasih kalaupun mau tinggal sementara ditempatkan di kantor UNHCR atau di rumah perwakilan pegawai UNHCR saja. Gua setuju dengan kamu ya. Karena Rohingya ini lambungnya cukup ini ya, melar gitu. Jadi kayak makan tuh banyak gitu ya. Dikasih dikit nasi bungkus, 1 bungkus gak cukup gitu. Udah dikasih gratis ya. Biar UNHCR ngerasain orang-orang Rohingya gitu ya. Next dari top komennya 5 dari Amirtaha Damayanti 4643. Tolak permintaan pengungsi Rohingya. Ya Aceh juga udah nolak sih, tapi kan kita balik lagi dari UNHCR-nya belum ngizinin buat ngusir gitu. Dari pemerintah juga belum ada tindakan buat ngusir Rohingya gini ya. Tapi kalau secara kemanusiaan emang bikin kasihan ya teman-teman. Cuma dengan story-story mereka nih ya ke negara-negara, gue sejauh lah, negara tetangga Malaysia. Lihat sekarang apa kontroversi yang lagi terkenal. Dia minta lahan ya, tempat tinggal guys ya. Nah sekarang merambat ke Indonesia, yang dimana Indonesia Malaysia itu kakak adik gitu. Kita bisa lihat jejak adik kita Malaysia kan, aduh storynya begitu gitu Roh ya. Jadi ya agak diragukan ketika ngizinin, apalagi kita juga masih dibilang rakyat yang cukup banyak kemiskinannya. Contohnya di Papua ya teman-teman. Ya itu aja lah. Next ini gue like. Thank you banget yang udah komen. Makasih banyak ya guys, jangan pernah bosan. Dan untuk mengakhiri video ini, gue kalau misalnya ada salah kata ataupun salah ucapan, gue minta maaf ya teman-teman. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you, goodbye. Bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.